Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Kakaknya bernama Khadijah, dan adiknya bernama Kuaya. Ayah dan ibu kandung mereka sudah lama tiada. Kini, mereka tinggal bersama ibu tiri mereka. Namun, sang ibu tiri tidak menyayangi mereka. Hatinya sekeras batu. Ia hanya sayang pada anak kandungnya sendiri. Setiap hari, Khadijah dan Kuaya diperlakukan dengan tidak adil. Saat anak kandungnya makan hidangan yang lezat, mereka berdua hanya duduk di sudut Honai, rumah adat Papua, memakan sisa-sisa sagu yang sudah dingin. Saat anak kandungnya dibelai dan dimanja, mereka berdua hanya mendapat omelan dan bentakan kasar. Khadijah, sebagai kakak, selalu berusaha tegar dan melindungi adiknya. Ia sering mengajak Kuaya bermain di tepi hutan, mencari buah-buahan untuk mengganjal perut. Ia selalu berbisik pada Kuaya, "Jangan menangis, Dik. Ayah dan ibu pasti melihat kita dari atas langit." Suatu sore, kesabaran mereka habis. Hujan turun sangat deras. Ibu tiri mereka marah besar karena kayu bakar yang mereka kumpulkan basah dan tidak bisa dipakai memasak. "Kalian ini anak pemalas. Tidak ada gunanya," bentaknya dengan suara yang sangat keras. "Pergi dari sini. Malam ini kalian tidak boleh makan dan tidak boleh tidur di dalam rumah." Hati kedua anak itu terasa sangat sakit. Ini bukan lagi hanya soal lapar, tapi soal rasa sayang yang tidak pernah mereka dapatkan. Dengan menahan tangis, Khadijah menggandeng erat tangan Kuaya. Mereka mengambil noken, tas rajut khas Papua, mereka yang sudah usang dan isinya kosong. Di bawah guyuran hujan, di depan tatapan dingin ibu tiri mereka, mereka berjalan pergi meninggalkan satu-satunya rumah yang mereka kenal. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka hanya ingin lari sejauh mungkin dari semua rasa sakit itu. Mereka pun masuk ke dalam hutan lebat. Hutan itu gelap dan asing. Kaki-kaki kecil mereka terluka terkena akar-akar pohon. Mereka kedinginan, kelaparan, dan sangat ketakutan. Tapi mereka terus berjalan, semakin jauh masuk ke dalam hutan. Anehnya, bagi mereka, hutan yang menyeramkan ini terasa lebih aman daripada rumah mereka sendiri. Mereka berjalan berhari-hari, entah sudah berapa lama. Mereka hanya makan buah apa saja yang mereka temukan di hutan. Mereka tidur di bawah pohon besar beralaskan daun-daun kering. Khadijah selalu memeluk Kuaya erat-erat agar adiknya tidak kedinginan di malam hari. Akhirnya, di satu titik di tengah hutan, mereka menemukan sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi, menjulang ke langit. Di bawah pohon itulah, Kuaya yang tubuhnya lebih kecil sudah tidak kuat lagi. Ia jatuh terduduk di atas akar pohon. "Kakak," kata Kuaya dengan suara yang sangat pelan, air matanya sudah kering. "Aku capek sekali. Aku kangen ayah dan ibu." Melihat adiknya seperti itu, hati Khadijah hancur. Ia memeluk Kuaya. Ia sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia menengadah ke atas, ke arah langit yang tertutup rimbunnya daun-daun. Lalu, Khadijah berdoa dengan segenap hatinya. "Wahai Tuhan yang Maha Baik, pencipta alam semesta, kami berdua sudah tidak kuat lagi. Dunia ini terlalu jahat untuk kami. Jika memang tidak ada lagi tempat untuk kami di bumi ini, izinkan kami pergi ke tempatmu yang indah." Doa itu diucapkan dengan begitu tulus. Lahir dari kepolosan dan kesedihan yang sudah tak tertahankan lagi. Dan ternyata, alam semesta mendengarkan doa mereka. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Pohon besar tempat mereka bersandar seolah mengeluarkan cahaya yang lembut dan hangat. Perlahan, dari kaki Kuaya dan Khadijah, tumbuh bulu-bulu halus. Rasa lapar, lelah, dingin, dan sakit di hati mereka semua hilang. Tubuh mereka terasa sangat ringan. Tangan mereka yang kecil pelan-pelan merentang dan berubah menjadi sayap. Baju mereka yang robek-robek berubah menjadi bulu-bulu yang luar biasa indah. Warnanya macam-macam. Ada kuning keemasan seperti matahari, merah menyala seperti bunga, biru seperti langit, dan hijau seperti hutan. Tangisan sedih mereka pun berubah menjadi suara siulan yang sangat merdu dan riang. Khadijah dan Kuaya telah berubah wujud. Mereka bukan lagi dua anak manusia yang menderita, tapi telah menjadi dua ekor burung yang cantik luar biasa. Mereka mengepakkan sayap baru mereka. Mereka terbang dari satu dahan ke dahan lain, semakin tinggi, hingga akhirnya mereka berhasil menembus atap hutan dan terbang bebas di angkasa. Beberapa waktu kemudian, sang ibu tiri mungkin merasa kesepian di rumah, atau mungkin sedikit khawatir. Ia mencoba mencari mereka ke dalam hutan.
Ia berjalan jauh hingga akhirnya sampai di pohon besar itu. Di sana, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ia hanya melihat sebuah noken usang tergeletak di atas akar pohon. Tepat saat itu, 2 ekor burung yang sangat indah terbang melintas rendah di atas kepalanya. Burung itu bernyanyi dengan merdu seolah sedang bergembira. Sang ibu tiri menatap burung itu. Entah mengapa, ia teringat pada mata Khadijah dan Kuaya. Ia memanggil nama mereka, tapi kedua burung itu hanya terbang semakin tinggi, semakin jauh, lalu menghilang di balik awan. Nah, begitulah ceritanya. Masyarakat di Papua percaya bahwa burung cendrawasih, yang sering juga disebut sebagai burung surga itu, adalah jelmaan dari Khadijah dan Kuaya. Kisah mereka menjadi pelajaran abadi bagi kita, bahwa dari kesedihan yang paling dalam sekalipun, Tuhan bisa menciptakan keindahan yang tiada tara. Bulu-bulu indah mereka adalah pengingat bahwa kebaikan dan kepolosan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kebahagiaan dan kebebasan.